Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kita masih belajar dalam family unboxing, membongkar keluarga. Kita belajar membongkar keluarga, masalah demi masalah. Supaya apa? Kita terhindar dari masalah. Kalau kita belajar family unboxing, kita menemukan benih akar suatu masalah. Mari kita matikan benih itu lebih awal supaya tidak menjadi masalah atau penyakit atau merusak kemudian. Dan kita masih belajar produk keluarga gagal. Produk keluarga gagal. Sekali lagi, kalau kita belajar tentang produk keluarga gagal, bukan dalam arti saya ingin semua keluarga gagal. Tapi justru sebaliknya. Sebagai produk gagal keluarga saya ini, tidak mau, tidak ingin ada orang yang mengalami yang sama. Sehingga mari kita duduk sama-sama kemudian belajar. Kita belajar. Mengapa? Karena bisa jadi dalam kesengajaan atau ketidakmengertian kita melakukan kesalahan. Kita sudah belajar yang pertama soal produk keluarga gagal ya. Keluarga yang ideal itu seperti apa? Berikutnya, kalau ada keluarga ideal, keluarga gagal ini seperti apa? Kita definisikan. Dan bukan hanya keluarga yang berantakan. Tapi ternyata keluarga yang masih utuh pun bisa disebut keluarga gagal. Ketika masing-masing tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam kurun waktu yang lama, bisa dikatakan keluarga yang gagal. Karena kalau hanya berpikir, oh keluarga yang bercerai, yang berantakan, yang berpisah, itu keluarga gagal. Oh salah loh. Ada keluarga-keluarga di sekitar kita. Sepertinya mereka ini masih utuh, tapi sudah retak di dalam. Atau kalau boleh mengatakan, sudah hancur di dalam. Berikutnya kita belajar sesuatu yang ideal. Harusnya seperti apa? Mari miliki sesuatu yang bernilai, yang tinggi, yang berharga tentang keluarga. Berikutnya kita belajar akarnya apa. Lalu contohnya itu apa. Dan sekarang kita lanjut lagi. Produk keluarga gagal. Orang tua penyebabnya. Kok bisa, Pak? Sangat bisa. Sangat bisa. Saya ambil salah satu contoh. Saya sendiri. Orang tua saya bercerai. Permasalahan mereka sudah ada mungkin setahun atau 1,5 tahun sebelum perceraian. Artinya, mereka tidak mampu mengatasi masalah yang muncul dan tidak mampu menjaga perjanjian pernikahan mereka. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh emosi. Siapa yang merusaknya? Oh jelas dong. Yang merusaknya siapa? Yang merusaknya pasti ayah saya dong. Dengan dia selingkuh, dia berkhianat, dialah yang merusaknya. Jadi kami ini mengalami semua, saya harus katakan, bapak saya lah penyebabnya. Tapi bukan berarti kemudian saya akan memaksakan mereka untuk bertahan di dalam hal yang salah. Cuma saya ini orang yang tidak percaya bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik. Tidak, saya tidak percaya itu. Pemulihan jalan yang terbaik. Cuma tidak banyak orang kuat untuk pemulihan. Sehingga mereka memilih untuk selesai dengan berpisah. Saya tidak bisa memaksakan ibu saya untuk bertahan di tengah-tengah pengkhianatan. Saya bisa memahami akan sakit hatinya. Saya melihat tangisannya. Selama sekian tahun penderitaannya, saya bisa memahami.
Tetapi mari belajar. Suami istri bagaimanapun dua-duanya harus bisa saling tolong-menolong, harus saling membantu. Pak, bagaimana kalau ini berkhianat? Minimal tidak ada perceraian. Kalau saran saya, tidak ada perceraian. Berpisah, oke, masih oke buat saya. Oke, berpisah. Mengapa? Karena aturannya kalau berpisah ya tidak menikah dulu. Kenapa? Ya sampai maut memisahkan. Tetapi orang tua saya bercerai. Salah satu contoh buruk. Cuma bersyukurnya ada Tuhan yang menolong kami. Ada nilai-nilai keluarga yang terus dihembuskan. Ada nilai-nilai ketuhanan yang terus dihembuskan. Dinasehatkan kami kepada kami anak-anaknya. Walaupun kami ini babak belur, bagaimana harus mengais berusaha. Singkat cerita, kami 5 anaknya bisa mapan mandiri masing-masing dalam bobot yang berbeda. Tapi perhatikan, siapa penyebabnya? Orang tua penyebabnya. Sekarang lompat di kasus yang lain. Kalau seorang anak tidak bisa bertanggung jawab, anak berumur 21 tahun tidak bisa bertanggung jawab, begitu egois, tidak tahan tekanan, tidak tahan menerima kritik, kemudian memiliki tabiat yang kasar, tidak sopan. Saya minta maaf kalau saya harus mengatakan, orang tualah penyebabnya. Orang tualah penyebabnya. Pak, kalau umur 21 tahun, bukankah dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri? Oh, saya percaya itu. Saya sepakat itu. Tapi kalau tanya penyebab, maka saya akan tarik ke belakang. 6 tahun ke bawah, apakah dia mendapatkan apa yang seharusnya dia terima? 6-12, apakah dia mendapatkan pendampingan, didikan, pengertian yang harus dia terima? Tujuan hidup yang harus dia terima? 12-18, apakah dia mendapatkan pendampingan yang harusnya dia terima? Apakah dia mendapatkan persiapan pelatihan untuk menjalani kehidupan? Apakah tanggung jawab diajarkan di 6 tahun yang kedua? Apakah menghargai orang lain, apalagi menghargai orang yang lebih tua, diajarkan di 6 tahun yang kedua? Siapa yang harus mengajarkannya? Orang tua. Orang tua. Saya harus mengingatkan pada semua kalian yang sudah punya anak. Kita, saya dan kalian ini, punya tanggung jawab 24 tahun. 24 tahun. Kami ini, saya dengan istri, memasuki pernikahan 32 tahun. Baru 32 tahun. Mengapa? Karena saya sendiri ini tahu bahwa saya harus terus berjuang. Saya harus terus belajar. Saya harus mengevaluasi diri. Tanggung jawab saya belum selesai. Tanggung jawab saya 24 tahun. Yang 90% saya sudah lepaskan. Mengapa? Karena 2 anak kami sudah menikah. Kami orang tua hanya memegang 10% untuk mendampingi, sesekali menolong, mendidik. Ini bagian 10% orang tua tidak akan pernah hilang. Tapi kami ini masih punya 1 anak yang berumur 21 tahun. Tugas saya masih 3 tahun lagi mendampingi dia. Berikutnya setelah dia menikah, maka dia pegang 90% hidupnya, 10% di tangan saya. Jadi seberapa anak saya ini menjadi apa? Maaf ya saudara, saya dan istri saya, oke, edit. Maaf ya saudara, kami orang tua yang andil dalam kesalahan. Oh, kalau dia menjadi baik, oh bersyukur untuk itu. Bersyukur. Tapi kalau ada beberapa hal yang kurang, saya harus mengakui, saya salah. Jadi mari para orang tua, mari jangan keraskan hati. Mari jangan salahkan keadaan.
mari jangan salahkan orang tuamu. Engkau mengatakan, aku ini produk keluarga gagal Pak, sehingga ya jadi inilah. Ini karena orang tua saya. Oh ya, oke. Kalau kamu ini berumur 18 tahun ke bawah. Tapi begitu 18 tahun ke atas, kamu bertanggung jawab atas sikap keputusanmu sendiri. Jadi jangan salahkan orang tuamu dong. Jangan dong. Atau engkau salahkan keadaan. Kami ini bukan dari keluarga kaya Pak. Kami dari keluarga miskin. Memang keadaanlah yang memaksa kami begini. Tidak loh. Karena perubahan dimulai dari yang bersangkutan. Bukan dari orang lain kok. Berarti kan orang-orang yang berhasil. Yang berasal dari keluarga yang minim. Yang kurang. Mengapa mereka berhasil? Mereka berjuang kok. Tapi kan lebih banyak yang gagal. Karena yang gagal itu mereka tidak mau berubah. Tidak mau memaksa diri. Kalau saya percaya bahwa sebenarnya tidak ada orang malas kok. Tidak ada. Semua orang sebenarnya punya potensi untuk berjuang. Tetapi karena tidak mau memaksa diri, takut gagal, takut memulai, maka ya berhenti di sana. Sudah perhatikan. Kalau kita bicara orang tua yang salah, mari kita ini membuka diri. Tidak bisa selalu benar. Tidak ada orang sempurna. Jangan salahkan keluargamu, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan sikap orang lain dengan engkau mengalami PHK, kemudian harga kebutuhan semakin mahal dan segala macamnya. Itu bukan alasan. Mari kembali kepada hati kita. Ketika kita ini tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, di sana akar masalahnya. Jadi mari orang tua, kalau saya sampaikan bahwa orang tua yang salah, bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk kita mengevaluasi diri. Kita akan lanjutkan lagi bagian berikutnya, produk keluarga gagal. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.